Sejarah positisme dalam bidang ilmu sosiologi, antropologi, dan bidang ilmu sosial lainnya, istilah positivisme sangat berkaitan erat dengan istilah naturalisme dan dapat dirunut asalnya ke pemikiran Auguste Comte pada abad ke-19. Ada beberapa tokoh diantaranya yaitu Auguste Comte, John S. Mill, Hatain, Emile Durkheim. Auguste Comte lahir di Prancis. Comte berpendapat positivisme adalah cara pandang dalam memahami dunia dengan berdasarkan sains. Menurut Comte, teori sains dapat disusun mulai dari tingkat yang sederhana dan universal yang selanjutnya sampai kepada tahapan yang lebih kompleks dan terbatas. Susunan tingkatan ini dapat terus dikembangkan sehingga masing-masing sains yang baru akan tergantung pada tahap sebelumnya. Menurut pendapatnya, perkembangan pemikiran manusia berlangsung dalam 3 tahap, yaitu 1 tahap teologis, 2 tahap metafisme, dan 3 tahap ilmu atau positif. Tahap teologis, manusia mengarahkan pandangan kepada hakikat yang batiniah. Di sini manusia percaya kepada kemungkinan adanya sesuatu yang mutlak. Artinya, di balik semua kejadian tersirat adanya maksud tertentu. Kedua, pada tahap metafisis, manusia hanya sebagai tujuan pergeseran dari tahap teologis. Sifat yang khas adalah kekuatan yang tandanya bersifat adil kodrati. Diganti dengan kekuatan-kekuatan yang mempunyai pengertian abstrak yang diintegrasikan dengan alam. Ketiga, pada tahap ilmiah atau positif, manusia telah mulai mengetahui dan sadar bahwa upaya mengenal teologis dan mentafsirkan tidak ada gunanya. Sekarang manusia berusaha mencari hukum-hukum yang berasal dari fakta-fakta pengamatan dengan memakai akal. B. Pengertian positivisme. Positivisme secara etimologi berasal dari kata positif yang dalam bahasa filsafat bermakna sebagai suatu peristiwa yang benar-benar terjadi, yang dapat dialami sebagai suatu realitas. Ini berarti yang disebut sebagai positif bertentangan dengan sesuatu yang hanya ada di dalam angan-angan atau impian, atau terdiri dari sesuatu yang hanya merupakan konstruksi atau kreasi kemampuan untuk berpikir dari akal manusia. Dapat disimpulkan bahwa pengertian positivisme secara terminologi berarti suatu paham yang dalam pencapaian kebenarannya bersumber dan berpangkal pada kejadian yang benar-benar terjadi. Segala hal di luar itu sama sekali tidak dikaji dalam positivisme. Adapun fungsi positivisme: 1. Perkembangan yang diberi konotasi sebagai kemajuan memberikan makna bahwa positivisme telah mempertebal optimisme. Hal tersebut melahirkan pengetahuan yang positif yang terlepas dari pengaruh-pengaruh spekulatif atau dari hukum-hukum yang umum. Berkat pandangan positivisme, orang tidak sekedar menghimpun fakta, tapi ia berupaya meramal masa depan yang antara lain turut mendorong perkembangan teknologi. 2. Kemajuan dalam bidang fisik telah menimbulkan berbagai implikasi dalam segi kehidupan. Dengan kata lain, fungsi filsafat positivisme ini berperan sebagai pendorong timbulnya perkembangan dan kemajuan yang dirasakan sebagai kebutuhan. 3. Dengan adanya penekanan dari filsafat positivisme terhadap segi rasional ilmiah, maka berfungsi pula kemampuan untuk menerangkan kenyataan sedemikian rupa sehingga keyakinannya akan kebenaran semakin terbuka. Kelebihan filsafat positivisme. Menurut Koento Wibisono, filsafat positivisme menggunakan metode pengamatan, percobaan, dan perbandingan, kecuali dalam menghadapi gejala dalam fisikosial. Metode sejarah pengamatan digunakan untuk mempelajari astronomi. Semuanya ini berkaitan dengan ukuran waktu, dan adapun untuk ilmu fisika, di samping
pengamatan juga dilakukan percobaan. Dalam percobaan ini, pengamatan tidak tertinggal. Dalam mempelajari ilmu kimia, selain percobaan dan pengamatan, digunakan juga metode peniruan atau artifisial. Dalam ilmu biologi menggunakan metode percobaan yang disesuaikan dengan kompleksitasnya, gejala maupun dalam sosiologi. Digunakan pengamatan, percobaan, dan perbandingan dan bahkan metode sejarah ini digunakan untuk menguraikan gejala-gejala yang kompleks. Adapun ciri-ciri filsafat positivisme sebagai berikut. Yang pertama, objektif dan bebas nilai. Dikotomi yang tegas antara fakta dan nilai mengharuskan subjek penelitian mengambil jarak dari realitas dengan bersikap bebas nilai. Hanya melalui fakta-fakta yang teramati dan terukur, maka pengetahuan tidak tersusun dan menjadi cermin dari realitas atau korespondensi. Yang kedua, fenomenalisme. Tesis bahwa realitas terdiri dari impresi-impresi ilmu pengetahuan hanya berbicara tentang realitas berupa impresi-impresi tersebut. Substansi metafisis yang diandaikan berada di belakang gejala-gejala penampakan ditolak atau anti-metafisika. Yang ketiga, nominalisme. Bagi positivisme, hanya konsep yang mewakili realitas partikularlah yang nyata. 4. Reduksionisme. Realitas direduksi menjadi fakta-fakta yang dapat diamati. Yang kelima, naturalisme. Tesis tentang keteraturan peristiwa-peristiwa di alam semesta yang meniadakan penjelasan supranatural atau adikodrati. Alam semesta memiliki strukturnya sendiri dan mengasalkan strukturnya sendiri. Yang keenam, mekanisme. Tesis bahwa semua gejala dapat dijelaskan dengan prinsip-prinsip yang dapat digunakan untuk menjelaskan mesin-mesin. Kelebihan dan kekurangan positivisme. Untuk kelebihannya, yang pertama, positivisme lahir dari paham empirisme dan rasionalisme, sehingga kadar dari paham ini jauh lebih tinggi daripada kedua paham tersebut. Yang kedua, positivisme telah mampu mendorong lajunya kemajuan di sektor fisika dan teknologi.